Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat datang kembali di sesi ke-6. Jadi sampai saya salah tulis saya saking semangatnya gitu ya. Pikir baru sesi 1 ini, Iya. nggak terasa ya. Iya. Rasanya sih baru kemarin ketemu, tapi sekarang udah sesi ke-6 gitu ya. Nah, di sesi ke-6 ini kita akan bersama-sama nih membahas mengenai akar-akar hukum kesehatan. Nah, memang kalau misalkan sebelumnya kita membahas mengenai apa sih hukum kesehatan, kita akan sekarang membahas akar-akar hukum kesehatan. Artinya begini, mungkin dari sini adik-adik bertanya, kenapa sih ada hukum kesehatan sih Bang gitu ya? Kenapa sih kita harus belajar hukum kesehatan? Kenapa sih bahkan ketika kita pingin sehat gitu ya, ketika kita pingin berobat itu aja harus diatur oleh hukum gitu ya? Kenapa nggak langsung aja gitu? Nah, sebenarnya begini, kita cerita lagi nih ya. Nah, secara filosofis gitu ya, sejarahnya memang hukum kesehatan itu muncul karena kebutuhan manusia, Dik. Gitu ya. Karena kebutuhan manusia. Tanpa kita sadari, kita sebagai manusia, kita pasti menginginkan tubuh yang sehat. Dan nggak hanya kemudian menginginkan tubuh yang sehat gitu ya. Kalaupun kita sakit, kita pasti pingin buru-buru sehat gitu ya. Kecuali orang yang ya sukanya galau-galau gitu ya, sukanya sakit, pengennya sakit ke rumah sakit biar sok-sok sakit gitu ya, terus biar dijenguk dan lain-lain. Ya, generasi strawberry lah katanya ya zaman sekarang. Tapi nggak begitu. Pada dasarnya manusia ini semua pengen sehat dan pengen terbebas dari penyakit. Nah, bagi adik-adik yang sudah belajar ekonomi pasti juga tahu namanya hukum supply and demand, hukum supply dan permintaan gitu ya. Tadi saya cerita sebelumnya, kalau misalkan manusia ini pengennya sehat, maka ini kan merupakan permintaan manusia. Nah, jika ada permintaan untuk pelayanan kesehatan atau permintaan untuk sehat, pasti akan ada penawaran bagaimana menciptakan atau membuat manusia ini sehat. Nah, supply ini datang dari kalangan dokter. Nah, atau kalau dulu gitu ya, di zamannya Yunani kuno gitu ya, ya mungkin bukan disebut dokter, tapi disebut ya tabib lah ya, orang pintar, tabib dan sebagainya. Dimana muncullah kemudian profesi-profesi seperti tabib, orang pintar, dukun, yang sekarang sudah menjelma menjadi dokter, tenaga kesehatan, perawat, bidan, dan banyak banget gitu ya. Dimana mereka memiliki tugas maupun profesi pekerjaan untuk mengobati orang sakit, ya, untuk memberikan pelayanan kesehatan. Nah, supaya interaksi antara supply dan demand, interaksi antara permintaan dan penawaran tadi ini tetap pada koridor hukum, artinya tidak memberikan, tidak mencelakai orang gitu ya, tidak menyakiti orang, tidak menipu orang dan sebagainya, maka kemudian diaturlah suatu kesepakatan atau peraturan. Nah, awalnya peraturan ini masih hanya dalam bentuk sumpah profesi kedokteran yang kemudian dicetuskan oleh Hippocrates di zaman Yunani kuno gitu. Tapi kemudian lambat laun dengan beralihnya tugas-tugas ini kepada negara gitu ya, untuk negara ini berevolusi dari yang tadinya bertugas jaga malam atau melindungi masyarakatnya dari serangan asing gitu ya, tapi sekarang negara sudah mulai berubah menjadi tugasnya menjadi negara kesejahteraan atau welfare state. Artinya negara kesejahteraan ini wajib atau memiliki kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya. Nah, mensejahterakannya bagaimana caranya gitu adik-adik? Salah satunya yaitu memenuhi pelayanan kesehatan. Nah, supaya pelayanan kesehatan ini dapat terpenuhi secara baik dan benar, maka harus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Ya, maka dari itu muncullah istilah hukum kesehatan. Nah, kembali lagi bahwasanya akar dari hukum kesehatan itu berasal dari hak asasi manusia, yaitu hak untuk sehat. Nah, oleh karena itu hukum kesehatan ini sangat penting sekali dipelajari. Bukan hanya untuk teman-teman yang kemudian pengen kuliah hukum gitu ya, atau pengen mengambil kuliah di fakultas hukum, atau pengen jadi lawyer, atau pengen jadi hakim. Tapi bagi teman-teman yang cita-citanya pengen kuliah di FK, pengen kuliah di FKM, pengen kuliah di FIK gitu ya, menjadi seorang tenaga kesehatan, juga perlu mengetahui hal ini. Gunanya adalah hal ini penting bagi teman-teman untuk menyadari bahwasanya ya, karena ini merupakan aspek fundamental atau dasar yang dimiliki oleh manusia,
maka harus diatur sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan atau tidak mencelakai manusia, tidak menimbulkan hal negatif atau tidak mencelakai manusia. Nah, mungkin sekian dari sesi akar-akar hukum kesehatan gitu ya. Jika ada yang ditanyakan atau ingin diskusikan seperti biasa, silakan isi kolom di bawah ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya, pertemuan ke-7. Kita akan membahas ruang lingkup hukum kesehatan dan juga definisi dari hukum kesehatan. Ya, terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pusat ilmu hukum unggulan, mendidik menempa sarjana hukum, guna membangun Indonesia berdasar Pancasila UUD 45, mengabdi pada nusa dan bangsa lewat pendidikan, penelitian, pengabdian bagi Indonesia. Sivitas akademika berjanji untuk berjuang, menjunjung alma mater tercinta. Makara merah warnanya tanda jiwa kesatria, mewujudkan cita Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, siap untuk